namanya jamur atau cendawan. Jamur yang saya bahas adalah jamur kayu. Nama jamurnya adalah Ganoderma aflatum. Ini dia jamur Ganoderma aflatum. Jamur ini termasuk dalam famili Polyphoraceae. Jamur ini memiliki bentuk seperti kipas atau setengah lingkaran. Jamur ini tidak memiliki batang, tetapi tinggal di batang-batang kayu yang sudah lapuk. Jamur ini memiliki reproduksi dua, yaitu reproduksi aseksual dengan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk spora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Simahati. Saya akan menjelaskan tentang struktur jamur tiram. Di sini yaitu tudung, limale, hipa, inti sel, dan septia. Yang ininya miselium, di sininya cincin, dan sininya stive. Yang kedua yaitu ini adalah jamur tiram. Habitat jamur tiram ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram hidup tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Di tempat terlindung, miselium jamur akan tumbuh lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari berlimpah. Suhu jamur tiram antara 16-24 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70 derajat Celcius. pH ideal untuk pertumbuhan jamur antara 6-7. Jamur tiram tumbuh dengan baik pada dataran tinggi sekitar 700-800 dpl. Manfaat jamur tiram: meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, membantu mencegah kanker, sumber vitamin B3, kaya antioksida, meningkatkan kolagen. Perkenalkan, nama saya Melda Saragi, saya dari MG15. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur tempe. Jamur tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merupakan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. pH pada Rhizopus oryzae berkisaran 3,4-6. Semakin lama waktu fermentasi, pH makin meningkat hingga pH mencapai 8,4. Ciri dan struktur jamur pada tempe: 1. Terdiri dari benang-benang hifa yang berkecambah dan bertujuan untuk membentuk miselium. 2. Hifa tak bersekat. 3. Septa atau sekat antar hifa hanya dilakukan pada saat sel bereproduksi terbentuk. 4. Dinding sel tersusun dari kitin. 5. Koloni berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu. 6. Stolon halus atau sedikit kasar, tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. 7. Spongifera tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara baik tunggal ataupun secara kelompok. 8. Rhizoid tumbuh berlawanan dengan terbentuk pada posisi yang sama dengan Spongifera. Kandungan gizi pada tempe: 1. Protein 20,7 gram, 2. Lemak 8,8 gram, 3. Karbohidrat 13,5 gram, 4.
serat 3,2 gram, kalsium 155,1 Assalamualaikum gram. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopatria Ramadhani ingin menjelaskan struktur jamur kuping. Yang pertama Pileus, yang kedua Stip. Jamur ini dinamakan jamur kuping. Jamur kuping ini adalah memiliki tubuh buah yang kenyal mirip gelatin jika dalam keadaan segar. Tumbuh di alam bebas dan dapat dijumpai hampir setiap tahun di hutan pegunungan. Jamur kuping memiliki suhu sekitar 290 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Jamur kuping memiliki manfaat bagi kesehatan, diantaranya untuk mengurangi penyakit panas dalam dan rasa sakit pada kulit akibat luka. Perkenalkan, nama saya Novel Kolastika Sinaga. Saya dari MG15. Saya akan menjelaskan tentang jamur. Jamur yang saya jelaskan adalah jamur merang, seperti ini. Jamur ini sangat banyak ditemui daerah tropis, terkhususnya di Indonesia, terutama pada daerah yang banyak ditumbuhi oleh kelapa sawit, dan juga daerah yang banyak ditumbuhi oleh padi-padian dan juga sagu. Lalu jamur ini tumbuh pada suhu 30-38 derajat Celcius, namun optimumnya pada suhu 35 derajat Celcius. Cara hidup jamur ini adalah hidup di tanah yang lembab dan juga di tanah yang banyak mengandung hidrogen dan nitrogen yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup si jamur. Lalu saya akan menjelaskan sedikit struktur si jamur. Bagian atas adalah tudung atau pileus. Bagian bawah ini adalah septum, di mana septum itu adalah pembatas yang memisahkan antara rongga dan ruang. Seperti ini. Seperti garis panjang ini. Kemudian di sini juga terdapat hifa, Cuman hifa itu tak terlihat karena dia itu dalam bentuk sel-sel yang memanjang halus yang memiliki membran sel dan juga sitoplasma. Biasanya itu terdapat di dalam batang, cuman tidak nampak. Mungkin harus menggunakan mikroskop. Dia itu halus. Kemudian ini dinamakan dengan step atau batang, yang ini dinamakan dengan miselium atau akar. Kemudian kegunaan manfaat dari jamur ini, pertama itu untuk mencegah penyakit jantung, lalu kedua mencegah pertumbuhan kanker, baru mencegah terjadinya radikal bebas, untuk menjaga kesehatan tulang, dan baik untuk penderita diabetes. Satu lagi, sebaiknya jika ingin mengkonsumsi jamur ini, sebaiknya sebelum jamur ini mekar seperti ini, karena ini sudah tua. Nama saya Rani Erlianti Boruta Barat. Saya dari MG15 ingin menjelaskan tentang jamur Ascomycota. Dari struktur jamur Ascomycota ini ada Ascomycota yang merupakan multiseluler dan juga yang uniseluler. Ascomycota mempunyai dinding sel yang terdiri dari 2 lapisan, maka mereka menunjukkan kompatibilitas seksual bipolar. Ciri umumnya dari Ascomycota ini ialah mereka mempunyai hifa yang bersekakat dan mempunyai banyak inti dinding. Dari hifa mereka diperkuat dengan selulosa yang sifatnya heterokoritik atau membentuk Zygosparagium dikaryotik. Ascomycotanya yaitu ujung hifa yang berupa dan membentuk semacam kantung. Fungi ini beserta Zygomycota merupakan organisme darat karena Perkenalkan, nama saya Yuli Handayani Borutamba. Saya dari MG15. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jamur. Jamur yang ingin saya jelaskan yaitu jamur pisang. Jamur ini kalau di Amerika disebut dengan PPC. Jamur ini dimanfaatkan ribuan tahun oleh manusia sebagai penawar obat atau sumber pangan. Jamur ini tumbuh di bonggol atau batang pohon pisang yang mulai lapuk.
Jamur ini seperti batang yang berwarna putih kecoklatan. Jamur ini mengandung 3 zat. Yang pertama zat gluklan, dimanfaatkan sebagai obat antioksi, anti tumor, antibakteri, antivirus, membunuh cacing, dan baik bagi pencernaan karena kaya serat. Yang kedua, zat pleuron, dimanfaatkan sebagai perawat wajah sebab mengikat air untuk melembutkan kulit dan sebagai obat antiinflamasi. Yang ketiga, jamur fluvastatin yang tinggi sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Permatadara. Saya dari MG 15 Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur, yaitu jamur maitake atau Grifola frondosa. Jamur maitake atau Grifola frondosa berasal dari bahasa Jepang yang baik untuk kesehatan maupun untuk sayur. Manfaat biologis dari jamur maitake ini diteliti oleh Profesor Hiroaki Nanba yang baik untuk pengobatan tumor di akhir tahun 1980-an. Setelah meneliti selama 20 tahun, Profesor Hiroaki Nanba mengatakan bahwa jamur maitake ini ampuh dalam pengobatan kanker. Ukuran jamur maitake ini bisa mencapai 3 kaki. Ukurannya 5-10 pon dan lebarnya 3/4 sampai 3 inci. Semua jamur bersifat heterotrof. Untuk habitat jamur maitake ini sendiri sangat mempengaruhi efektivitasnya. Tumbuh besar di tanah atau dasar sisa pohon yang unggul. Tumbuh di tempat yang lembab. Adapun beberapa nutrisi yang terkandung di maitake ini adalah vitamin B1, vitamin B2, vitamin D, asam amino, asam lemak esensial, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.